Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Jemaat yang terkasih dan keluarga-keluarga milik Tuhan yang senantiasa dipelihara. Mari bersama-sama kita khususkan kebaktian minggu saat ini, 16 Agustus. Marilah kita dengan iman dan segenap harapan, kita imani bahwa pertolongan kita itu adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara semua. Amin. Amin, amin, amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat dan keluarga-keluarga yang terkasih, mari bersama-sama dengan sukacita kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 101, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergam, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita nyatakan pengakuan dosa kita seperti apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita bersama menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan. Inilah doa pribadi kami ya Tuhan. Kami mohon ampun-Mu di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan pujikan pujian penyesalan dosa dari PKJ 37, kita pujikan bait pertama dan kedua, bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku di bawah
selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat dan keluarga-keluarga dimohon untuk berdiri. Kita terima berita anugerah, berita keselamatan, berita pengampunan dosa, seperti apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Syukur kepada Tuhan. Kita pujikan arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat dan keluarga-keluarga yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan menerima sebagian kecil firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan firman pada ibadah saat ini. Mari kita datang menghadap Tuhan di dalam doa. Pada saat ini ya Tuhan, pada hari Sabat, hari perhentian, setelah 6 hari lamanya kami bekerja, hari Sabat adalah hari kepunyaan-Mu. Kami mengingat dan mengkuduskannya. Dalam ibadah di tengah-tengah keluarga kami juga ingin mendengar sapaan-Mu, suara-Mu, pengajaran-Mu,
seperti apa yang telah Engkau beritakan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Dan kami percaya firman-Mu berkuasa, berwibawa membangun kehidupan iman kami. Bangunlah iman kami, agar kami menjadi hamba-Mu setia. Kami melihat rencana-Mu campur tangan Tuhan sendiri dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan kekasih jiwa kami. Doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat dan keluarga-keluarga milik Tuhan, pada ibadah di tengah-tengah keluarga saat ini, kita akan mendengar dan rasakan sebagian kecil firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 yang diberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian jemaat dan keluarga-keluarga milik Tuhan, sebagian kecil firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan firman dalam ibadah saat ini. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara pernah memikirkan dan mencari pemahaman mengapa Allah memilih Abraham, bukan anak Terah yang lain? Mengapa Allah memilih Ishak, bukan Ismail? Mengapa Allah memilih Yakub, bukan Esau? Mengapa Allah memilih bangsa Israel, bukan bangsa-bangsa yang lain? Mengapa Allah memilih Daud, bukan anak Isai yang lain? Juga Tuhan Yesus memilih 12 muridnya, di mana nama-nama itu sudah Bapak, Ibu, dan Saudara kenal. Mengapa tidak 20 orang atau 40 orang? Sungguh dalam pertanyaan ini kita dapat menjawab langsung secara singkat dan mudah. Itu semua karena kehendak Allah. Titik. Sudah selesai. Permasalahan selesai. Harus bagaimana lagi kalau itu sudah kehendak Allah? Tentu tidak dengan singkat kita menemukan jawaban seperti itu. Ternyata sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah,
harus mengalami perjalanan yang panjang, harus bergumul, harus berani mengorbankan semuanya, termasuk nyawa atau kehidupannya. Kita bisa mengambil contoh dari kehidupan Yusuf. Mengapa penguasa di Mesir memilih Yusuf, memberi kepercayaan kepada Yusuf, dan Yusuf mendapat gelar Safnat Paneah. Ternyata Yusuf harus mengalami perjalanan kehidupan yang ternyata tidak mudah, tidak ringan untuk dijalani. Harus menerima kebencian dari saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah oleh istri Potifar, sampai masuk penjara. Akhirnya Yusuf menduduki jabatan yang cukup tinggi dan dipercaya oleh Firaun. Diperkenankan memboyong sanak saudaranya dan diperbolehkan tinggal di tanah Gosen yang cukup subur. Sungguh kalau kita menilik sejarah bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, apakah bangsa Israel adalah bangsa yang baik? Bangsa yang terpuji dari antara bangsa-bangsa lain? Tidak. Apakah Israel ini juga memiliki suatu kekhususan budaya yang cukup maju dari antara bangsa-bangsa lain? Tidak. Bahkan kalau kita menilai dalam sejarah bangsa Israel, berkali-kali Israel jatuh dalam dosa. Jatuh pada penyembahan berhala. Dapat kita temukan kehidupan bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, zaman para hakim, zaman nabi-nabi, zaman para raja, dan seterusnya. Berkali-kali Israel jatuh di dalam penyembahan berhala. Tetapi Allah memberikan pengampunan dosa dan memberikan damai sejahtera itu. Allah tidak menghitung dosa Israel lagi. Tidak menghitung pelanggaran dan pemberontakan Israel lagi. Allah mempunyai rencana tersendiri. Apakah yang menjadi rencana Allah? Manusia tidak dapat mengetahui secara gamblang, secara jelas, apakah yang menjadi rencana Allah terhadap kehidupan pribadinya. Tidak mudah menemukan apakah yang menjadi rencana Allah dalam waktu yang singkat sekejap. Malah sebaliknya manusia mengukur menurut perhitungannya sendiri, menetapkan pengadilan dari diri sendiri. Menganggap ketika saudara lain sedang menderita, sakit, itu dituduh, didakwa sebagai hukuman dari Allah. Sebaliknya, kita yang sedang menerima kesenangan menganggap diri kita ini baik, diberkati, dan seterusnya. Seperti kisah Yunus dan orang Niniwe. Yunus yang mendengar dan melihat bagaimana Allah tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe yang telah bertobat. Yunus malah menyesal, kecewa. Yunus lebih suka kalau Allah menghukum Niniwe. Yunus menganggap bahwa keselamatan itu adalah milik Israel. Keselamatan tidak diberikan untuk bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain tidak memiliki hak untuk diselamatkan. Jemaat dan keluarga milik Tuhan. Kita juga dapat merasakan dan memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus menolong seorang perempuan yang memohon pertolongan kepada Dia. Padahal perempuan tersebut adalah perempuan Kanaan. Matius sengaja menyebutkan bahwa perempuan wanita itu adalah perempuan Kanaan. Matius sengaja menyebutkan akan hal ini. Nah, kita dapat memahami dan mempergumulkan sebagai berikut. Yang pertama, saudara sekalian, disebutkan perempuan Kanaan. Matius menyebut secara khusus untuk menunjukkan perempuan tersebut berasal dari Kanaan, bukan dari bangsa Israel, bukan keturunan Abraham, tetapi memiliki kepercayaan dan menaruh harapan akan pertolongan dari Tuhan Yesus. Bahkan ketika meminta pertolongan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Inilah saudara sekalian, bentuk rasa penghormatan dan permohonan yang tulus. Bukan sekedar basa-basi. Yang kedua, Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
para murid menganggapnya itu lebih baik. Lebih baik lagi biarlah perempuan itu pergi karena tidak mendapat jawaban dari Yesus. Dan perempuan itu mengikuti dengan berteriak-teriak. Para murid berpendapat bahwa Tuhan Yesus datang hanya untuk bangsa Israel, menyelamatkan Israel. Inilah bentuk pemahaman bahwa keselamatan itu eksklusivitas. Keselamatan yang tertutup. Pemahaman bahwa keselamatan itu partikular. Hanya untuk orang atau bangsa tertentu, yaitu bangsa Israel. Pemahaman yang ketiga. Apalagi ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Inilah semakin menguatkan bahwa keselamatan itu hanya diberikan kepada Israel. Sebagai bangsa yang telah dipilih oleh Allah. Inilah pemahaman dari para murid. Yang keempat, malahan perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Perempuan Kanaan ini benar-benar memohon pertolongan dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan Yesus akan mampu menolong dan menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Sikap yang dilakukan adalah bentuk penyembahan atas Tuhan. Bukan sekedar meminta-minta, penuh basa-basi, dan mencoba siapa tahu Tuhan akan menolong. Tidak. Inilah ketulusan dari hati yang paling dalam. Yang kelima, saudara sekalian. Tuhan Yesus menjawab kembali. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat yang ke-26. Saudara sekalian, inilah gambaran kebiasaan kehidupan sehari-hari Israel. Dalam kebiasaan makan bersama, anak-anak mendapat bagian agar kenyang terlebih dahulu. Dan secara khusus sebutan anjing ini sering digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menyebut orang-orang kafir. Bukan keturunan Abraham, bukan bangsa Israel. Tetapi Tuhan Yesus menggunakan kata, menyebut dengan kata kunariosis yang berarti anjing kecil. Anjing peliharaan, bukan anjing liar. Yang berbeda pengertiannya dengan sebutan anjing untuk orang-orang kafir. Anjing ini mendapat belas kasihan dan pemeliharaan. Tidak dibiarkan berkeliaran. Anjing yang mendapat belas kasihan dari tuannya. Jadi walaupun rendah, hina, tetapi memiliki hak untuk menerima dan mendapatkan keselamatan, pertolongan dari Allah. Perempuan Kanaan yang dianggap hina, tidak mendapat hak untuk diselamatkan. Tapi walaupun hanya remah-remah, dalam bahasa Jawa, remuan yang sangat kecil. Dari apa yang dikatakan perempuan Kanaan tadi, remah-remah dari meja tuannya, tetap sangat diharapkan. Sungguh, perempuan ini telah merendahkan diri serendah-rendahnya, agar mendapat belas kasihan dari Tuhan. Kita bisa mengerti bagaimana betapa besar pengharapan perempuan Kanaan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menerima apa yang menjadi permohonan perempuan Kanaan tadi. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat dan keluarga yang terkasih, bagaimana firman ini mengajar kehidupan kita saat ini. Yang pertama, dalam kehidupan kita tidak tahu apa yang menjadi rancangan Allah atas kehidupan kita secara jelas. Tetapi kita senantiasa mengimani bahwa rencana dan kehendak Allah untuk kita ada rancangan dan kehendak damai sejahtera, rancangan keselamatan. Kita dapat belajar dari sejarah kehidupan Yusuf. Yusuf tidak pernah membayangkan kehidupannya nanti akan menikmati
dan merasakan kedudukan yang cukup tinggi di negara, di tengah-tengah bangsa lain. Yusuf tidak pernah membayangkan, Yusuf tidak pernah mengetahui sebelumnya. Tetapi apa yang diterima, apa yang dijalani, ditempatkan bahwa itu kehendak Allah, rencana Allah sendiri. Dan Yusuf bertanggung jawab bahwa apa yang diterimanya itu akan menjadi berkat juga bagi orang lain. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh dan mendahului kamu. Kejadian 45 ayat yang kelima. Yang kedua, saudara sekalian. Sering kita merasa benar dan mendapat berkat terus karena kesalahan kita. Sebaliknya menuduh, menempatkan saudara kita lain yang sedang menderita, itu sedang menerima hukuman. Kita sudah berdiri menghakimi saudara yang lain. Carilah apa yang menjadi rencana Allah atas kehidupan kita. Jika kita merasa mendapatkan berkat yang melimpah, apakah kita juga mampu membagi berkat yang kita terima? Yang ketiga, saudara sekalian, keselamatan, pertolongan Allah diberikan terbuka bagi segenap bangsa yang percaya. Keselamatan itu bersifat universal, tidak partikular. Keselamatan itu bersifat terbuka. Oleh sebab itu kita terpanggil untuk menjadi jalan memperkenalkan panggilan Allah kepada semua manusia. Tidak sebaliknya, menutup diri bagi saudara yang lain yang perlu untuk menerima keselamatan dan berkat dari Tuhan. Saudara sekalian, kita perlu memahami bahwa mengabarkan Injil berarti memberi kesempatan agar saudara yang lain mendengar kabar keselamatan itu. Dan selanjutnya biarlah Roh Allah yang berkarya. Mengabarkan Injil tujuannya bukan agar saudara yang kita beri, yang kita tolong akhirnya menjadi orang Kristen. Tidak. Kita hanya alat. Kita hanya dipakai agar menerima kesempatan untuk merasakan berkat, merasakan kabar sukacita itu. Yang keempat, saudara sekalian, sering kita menemui dan berhadapan dengan saudara yang menolak kabar sukacita. Kabar pengampunan dosa dari Allah. Tetapi ingatlah bahwa kita terpanggil untuk menolong dan mengasihi mereka. Biarlah mereka ada kesempatan untuk melihat dan merasakan damai sejahtera yang kita miliki. Seperti para murid waktu itu, lebih baik Tuhan Yesus mengusir perempuan, wanita dari Kanaan itu. Sama orang percaya umat milik Tuhan juga tidak mau direpotkan untuk memberikan pertolongan, untuk berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Di saat virus corona COVID-19 ini melanda, sungguh peranan tanggung jawab kita sebagai umat milik Tuhan terpanggil untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang saat ini benar-benar menderita. Apalagi besok pagi 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sungguh ini merupakan ucapan syukur bagi kita. Tuhan telah memberikan kemerdekaan, bahwa kemerdekaan adalah anugerah Allah. Tentu sebagai orang yang beriman, kita terpanggil untuk menaikkan syukur dan kita juga bertanggung jawab untuk mewujudkan kemerdekaan itu bagi saudara-saudara yang lain. Secara khusus juga, jikalau besok Minggu tanggal 23, rencana GKJ Satamoya akan mempersembahkan persembahan penuaian, persembahan
tahunan. Inilah wujud ucapan syukur kita atas pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita selama 1 tahun. Bagaimana dalam perjalanan 1 tahun ini Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan anugerah-Nya. Kita merasakan damai sejahtera itu walaupun keterpurukan ekonomi terjadi, pemutusan hubungan kerja, adanya virus corona ini berdampak dalam kehidupan kita. Tetapi apakah semuanya itu gelap gulita, kita tanpa pengharapan? Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan jemaat-Nya, gerejanya. Kiranya kita mampu mengucap syukur atas perjalanan kehidupan kita, pergumulan kita selama 1 tahun dalam persembahan penuaian. Damai sejahtera telah diberikan kepada kita. Dan bagaimana kita diajarkan bagaimana iman yang besar, apa yang kita kehendaki akan terjadi. Belajar dari perempuan Kanaan, imannya telah menyelamatkannya, imannya telah menolongnya, tidak dibiarkannya umat miliknya kekurangan. Kita akan memberikan persembahan penuaian, unduh-unduh dengan penuh syukur dan sukacita. Amin. Jemaat dan keluarga-keluarga milik Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dan kita masuki saat teduh. Kami bersyukur atas firman yang telah Engkau taburkan, firman yang telah kami dengar. Bagaimana Engkau menegur, mengajar, dan menghajar bagi kehidupan iman kami. Kiranya Tuhan menuntun kami agar kami mampu merendahkan diri, senantiasa berharap kepadamu, seperti perempuan Kanaan itu yang memiliki iman besar kepadamu dan akhirnya tertolong karena imannya, terselamatkan karena pengharapan kepadamu. Dalam kesesakan karena adanya pandemi virus corona COVID-19 ini ya Tuhan, bagaimana keluarga-keluarga kepunyaanmu harus dihadapkan dengan kepahitan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan memberikan kecukupan. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran bagi kami. Walaupun menghadapi situasi apapun, kami senantiasa bersandar, berserah kepadamu. Kami serahkan kehidupan keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga kepunyaanmu. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, dan memelihara. Kiranya Tuhan menolong anggota keluarga kami yang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan keluarga kami yang sudah memasuki usia tua yang sudah ringkih. Kiranya ringkih ragawi itu tidak menjadikan ringkih iman dan pengharapannya. Demikian pula saudara-saudara kami harus menghadapi pergumulan, beban hidup yang begitu berat. Kiranya Tuhan juga menolong dalam menghadapi apapun juga. Kiranya kami tidak terjatuh di dalam dosa. Kami serahkan anak-anak perjanjian-Mu ya Tuhan, yang sedang menunaikan tugas belajarnya. Kiranya Tuhan memberkati belajarnya. Kiranya Tuhan memberkati perkuliahannya. Kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaannya. Kiranya semua itu dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Mu. Bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang telah Tuhan siapkan. Bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang belum lengkap merasakan kebutuhan hidupnya, kiranya Tuhan juga memberikan pendamping, suami, istri, untuk merasakan
damai sejahtera pemberian-Mu. Bagi anak-anak kami, anggota keluarga kami yang jauh dengan kami, orang tua dengan keluarga, kiranya Tuhan juga memelihara, menaungi dengan kuasa kasih-Mu, menjauhkan dari segala mara bahaya dan pencobaan. Tuntun dan berkati rencana, keinginan keluarga kami ya Tuhan. Kiranya semua itu sejalan dengan kehendak-Mu. Kami mohon kuasa-Mu ya Tuhan, Allah sumber kehidupan. Kiranya Tuhan segera menghalau, mengusir adanya pandemi virus corona 19 ini. Kiranya Tuhan juga menuntun kami agar walaupun kami berdampingan dengan virus itu, kami mampu menjaga diri, menjaga keselamatan kami, kesehatan kami, keselamatan keluarga kami, juga keselamatan, kesehatan saudara-saudara kami yang lain. Persiapkan hati kami ya Tuhan, untuk ambil bagian dalam pelayanan jemaat-Mu. Persiapkan hati kami ya Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Tolonglah setiap pergumulan yang harus kami hadapi. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami paling tidak selama 1 minggu ke depan dalam kuasa dan tata reksa-Mu. Sungguh kami bersyukur karena Engkau telah berkenan berdiri di hadapan kami dan kami boleh menyapa-Mu sebagai Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Marilah bersama-sama umat percaya di seluruh muka bumi ini kita berbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon untuk duduk kembali. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. Dasar persembahan terambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Bersamaan dengan penyerahan persembahan ucapan syukur, kita akan bersama memuji Tuhan. Terambil dari PKJ nomor 264, bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, buat semua berkat kemurahan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Saat ini kami menghaturkan persembahan yang berupa uang sebagai wujud ucapan syukur kami. Kiranya persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama-Mu, dimanapun dan untuk apapun persembahan ini dipergunakan. Tuhan, kami mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami. Ketika kami mempersembahkan ada dosa yang terselip. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat selalu mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dan keluarga-keluarga milik Tuhan, dimohon untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah saat ini dengan segenap iman dan harapan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.